Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala nikmat karunia sehingga pada hari ini mari kita bersama-sama belajar bersama membedah rapot pendidikan khususnya di SMP Putra Mandiri Tematen. Langsung saja Pak. Next. Baik, rapor pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas, prioritas dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor pendidikan di sini yang saya tahu itu ada dua. Yang pertama itu berupa laporan langsung berupa kertas ya. Yang satu lagi dengan platform rapor pendidikan. Kemudian ada pun tahapan-tahapan dalam proses rapor pendidikan. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga benahi. Identifikasi di sini yang pertama kita ketika membuka rapor pendidikan kita mengidentifikasi, yaitu pertama laporan yang masih kurang, yang masih merah, yang perlu kita perbaiki. Kemudian juga kita tidak hanya mengidentifikasi masalah, kita juga mengidentifikasi keberhasilan apa yang terdapat atau yang sudah kita capai. Kemudian merefleksi, refleksi ini sendiri berisi kegiatan atau program apa saja yang pernah kita lakukan, pernah kita kerjakan, kemudian kita refleksi, kita perbaiki. Yang terakhir yaitu benahi, yaitu yang jadi dari tahapan terakhir benahi, setelah kita mengetahui yang program atau indikator yang masih merah, proses terakhir yaitu kita benahi. Next. Adapun tujuan rapor pendidikan, yang pertama referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Ini yang tujuan utama ya, sebagai dasar analisis perencanaan. Perencanaan ini memuat dari kurikulum, pembelajaran, program, ini di sini. Kemudian satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Rapor pendidikan ini adalah data dari kita melaksanakan asesmen nasional. Kemudian sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis dan berintegritas. Kemudian instrumen pengukur untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Tujuan selanjutnya, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Terakhir, platform penyajian data yang terpusat satuan pendidikan, tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan beban administrasi. Jadi tujuan rapor pendidikan ini sebenarnya tidak untuk membanding-bandingkan antar sekolah, tapi di sini tujuannya utama adalah untuk meningkatkan layanan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan itu sendiri. Next. Pembagian kegiatan dalam pembelajaran. Ya, jadi dalam pembelajaran itu ada 3 bagian. Yang pertama input, proses, dan output. Input di sini adalah contohnya mungkin di input itu dari segi pendidikan, dari segi pengajar itu yang kita sebagai guru itu yang menginput kepada siswa-siswa. Jadi tidak hanya guru, kemudian juga metode pembelajaran, media pembelajaran, nah itu ada di proses di input. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu proses. Proses adalah semua kegiatan yang terdapat dalam proses pembelajaran, diantaranya metode, media pembinaan, penugasan. Kemudian setelah kita dari segi inputnya kita sudah memadai, sudah kualitas dari segi gurunya, kompetensi dari gurunya sudah cukup. Nah, selanjutnya di proses pembelajaran itu sendiri. Di sini jadi 3 tahapan ini yang perlu kita koreksi dalam merencanakan pembelajaran di semester selanjutnya. Kemudian output ini hasil yang dicapai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya hasil dari penilaian sumatif, formatif, kemudian juga lulusan yang dapat kita kita hasilkan. Nah, itu kan berhubungan dengan output. Jadi output yang baik itu harus melalui 3 proses ini yang juga semuanya harus cukup baik. Kemudian dalam proses pembelajaran, jadi
dalam proses pembelajaran itu untuk memberikan materi itu tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Dimana kalau terlalu rendah, anak itu akan cepat bosan karena sudah berulang kali. Nah, itu anak akan cepat bosan. Kemudian kalau kita terlalu tinggi, anak itu semuanya tidak bisa terus, tidak bisa, dan itu akan menurunkan minat belajar atau menurunkan percaya diri anak. Nah, jadi kita harus menentukan benar-benar mana yang memenuhi tantangan untuk anak tersebut, tapi tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Next. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi dan melihat langsung rapor pendidikan kita di SLB Putra Mandiri Kabupaten. Ya, Pak. Ya, di depan kita sudah terdapat laporan rapor pendidikan di SLB Putra Mandiri Kabupaten. Sebagai bahan diskusi kita, indikator layanan mana saja yang memperoleh baik dan sedang. Kita cari indikator yang mencapai ya sudah hijau lah, sudah hijau. Ada di indikator kemampuan literasi, di mana skor kita berapa tahun lalu di kanan. Kita sudah cukup baik di kemampuan literasi, di mana skor kita sudah 100 ya, berarti dengan indikasi ini kita harus tetap mempertahankan capaian-capaian yang sudah kita dapatkan pada semester ini. Mudah-mudahan program-program selanjutnya itu tidak, dengan mengubah program selanjutnya seharusnya tidak mengubah capaian-capaian yang sudah kita dapatkan pada hasil laporan ini. Kemudian yang sedang, ya setelah kita tadi melihat capaian kita yang paling tinggi, kemudian kita akan melihat capaian rapor pendidikan yang sedang, di mana di sini kita ada di kompetensi membaca teks informasi, di mana yang di tahun sebelumnya itu 56,56, kita naik 32,39, sehingga di tahun ini kita capaiannya mencapai 74,88. Ini yang sedang, kategori sedang. Kemudian juga kompetensi membaca teks sastra, kita juga mengalami kenaikan 10,71, di mana yang di tahun sebelumnya itu 66,78, di tahun ini kita menjadi 73,93%. Ini yang wajib kita terus tingkatkan, kita perbaiki kualitas layanan pendidikan kita dengan membaca laporan pendidikan. Kemudian kita akan melihat yang capaian yang masih rendah atau merah. Kita akan melihat capaian kita yang masih merah, yang perlu kita tingkatkan lagi, yaitu kreativitas, kesenangan, dan pengalaman menghasilkan hal yang baru dan berguna. Nah, ini yang masih merah di sini ya, di mana kita mengalami penurunan, di mana tahun sebelumnya 54,44, pada tahun ini kita turun menjadi 50,73. Nah, dari rapor pendidikan ini, yang pertama tadi kita mengidentifikasi yang merah, kemudian juga yang sedang, yang tinggi kita juga diidentifikasi. Jadi yang tinggi kita tetap pertahankan, walaupun program-program baru seharusnya itu kita tidak jauh dari program-program yang sebelumnya yang capaiannya tinggi. Kemudian yang masih sedang ataupun rendah, itu yang kita rencanakan di proses pembelajaran selanjutnya supaya mengalami kenaikan. Atau fakta apa saja yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Kira-kira apa? Mungkin dari kreativitas ya. Kita lihat dulu dari yang paling yang mengalami penurunan, dari kreativitas. Mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya kita di kompetensi ini, di kreativitas ini perlu perbaikan dan metode pembelajaran yang baru, referensi yang baru, sehingga kreativitas dari para pendidik itu meningkat. Kemudian
indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik. Jadi tadi ya, ada capaian yang belum baik yaitu yang kreativitas. Ini yang juga mengalami penurunan. Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Mungkin kita karena masih beradaptasi dengan metode-metode pembelajaran yang berbasis digital, jadi kita masih butuh lagi belajar untuk lebih mengikuti perkembangan zaman sehingga kreativitas kita dapat digali. Kemudian hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan data capaian rapor? Jadi tadi ya, yang capaian tertinggi itu di literasi. Kita mendapatkan skor 100. Nah, hal baik Ya. apa saja yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan data capaian rapor? Nah, ini yang baik di sini capaian tertinggi ya, kemampuan literasi, mana skor kita adalah 100. Nah, hal baik apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan skor 100 ini? Ya mungkin diantaranya kita adanya pojok baca, kemudian